intensi untuk ekspansi di pasar Indonesia yang baru istilahnya baru mulai untuk expand ke pasar Indonesia yang lebih luas lagi, yaitu adalah Odoo. Ya, jadi apa namanya, Odoo ini adalah salah satu sistem ERP yang bisa kita gunakan secara free, secara gratis ya, dan tidak memerlukan istilahnya apa ya, tidak memerlukan langganan subscription ya. Tapi kalau kalian lihat di websitenya itu ada juga yang langganan subscription ya, ya apa Odoo itu ya. Nah tapi kita punya dua jenis Odoo ya, Odoo Enterprise dan Odoo Community. Ya, enterprise itu nanti yang bentuknya subscription, sementara yang community itu yang nanti free itu ya, yang kita akan coba install di laptop kita masing-masing ya. Jadi please everyone ya, apa namanya, untuk ikutin tahap per tahapnya ya untuk instalasi Odoo ini gitu. Tapi sebelum kita masuk ke Odoo, saya mau menjelaskan dulu bagaimana sistem yang seperti itu bisa terintegrasi satu sama lain gitu ya. Sebentar, coba saya share. Oke, kawan-kawan semua sekarang sudah buka laptopnya masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan coba memahami dulu nih prinsip bagaimana si sistem komputer itu bisa saling mengintegrasikan data satu sama lain ya. Sebelumnya kalian udah mempelajari tentang apa namanya, query? Query sudah belajar? Mungkin di analisis data, bukan di data analis, di data analisis atau di apa namanya, di coding, kayak kalian kalian belajar coding nggak? Belajar, Pak. Belajar ya. Belajar SQL juga dong ya, apa namanya, query. Iya, sempat pernah, Pak. Sempat ya. Ya, nah kita akan apa namanya, kita akan coba untuk mempraktikkan itu ya. Jadi bagaimana nanti kita lihat komputer itu mengintegrasikan data satu sama lain gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke Odoo ya. Kita akan menggunakan Google Colab, yang tentunya kalian juga sebagai apa namanya, mahasiswa FISIK sudah sudah familiar harusnya dengan Google Colab ya. Ini salah satu platform untuk kita mengoperasikan Python dengan gratis dan mudah dan cepat ya. Dia tidak perlu instalasi di apa namanya, di bentar, kita tidak perlu instalasi di komputer ya. Nah, oke, silakan semuanya buka Google Colab ya. Nggak ada yang nggak ngebuka, semuanya buka. Karena kenapa? Karena nanti saya akan panggil secara random kalian untuk share screen. Udah sampai mana prosesnya? Oke, jadi nggak ada yang nggak ngikutin, semuanya ngikutin ya. Oke, kita lihat new notebook.
kita buat book baru. Nah, di sini kita sudah dapat apa namanya ya, worksheet-nya ya. Worksheet-nya sudah dapat di sini ya. Nah, nanti kita akan melihat ya bagaimana kita bisa membuat database ya. Membuat database, kemudian nanti insert data juga yang nanti kita akan apa namanya masuk ke query ya, atau request gitu ya, request komputer untuk melakukan sesuatu gitu lah istilahnya. Oke. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah kita ini aja dulu ya, bentar. Nanti saya akan copy paste ininya, code-nya ya. Code-nya copy paste. Nanti kalian silahkan lakukan. Saya akan apa namanya copy paste ke chat ya, kolom chat. Oke. Nah, ini adalah apa namanya awalan saat kita mau bikin database ya. Jadi kita akan menggunakan SQLite ya. SQLite ini apa namanya apa salah satu model atau salah satu aplikasi yang dia apa namanya yang dia mengoperasikan SQL ya, atau database gitu. Kemudian kita buat database dengan SQLite, namanya CIR Demo ya. Oke. Kemudian kita buat oke. Yang dari udah dijelasin di atau di data analis gitu ya. Uh, Parent itu kayak misalkan gini, um, kita punya tabel ya, kita punya tabelnya beranak. Nah ya, tabelnya beranak. Oke. Nah ini dia namanya, yang tabel besar ini dia namanya parent ya. Kemudian yang tabel kecilnya dia namanya child gitu ya. Kayak orang tua dan anak lah ya, gitu. Ya, jadi ini nanti parent ya, kategori parent gitu ya. Oke, nanti kita akan membuat tabelnya. Create tabel if not exist pada kategori, oke. Nah, ini codingnya. Oke, kemudian nanti akan buat tabel produk yang punya apa namanya hubungan ke kategori ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah di copy paste, udah semua? Kalian copy paste? Udah, Udah Pak. ya? Oke, kalau udah kita akan run. Di running, dia akan proses untuk import apa namanya. Oke, tabel berhasil dibuat ya. Oke, ini outputnya. Oke, pastikan sama outputnya ya. Oke. Dan kemudian kita akan insert data ke tabel. Ini tabelnya masih kosong ya. Tabelnya masih kosong nih. Oke, sekarang kita akan import data ke tabel. Code, tambah code ya. Kemudian di copy paste lagi, silahkan di sini. Kalau ada yang ada kendala silahkan bilang ya. Kalau kesulitan silahkan bilang ya. Oke, sudah ya. Jadi kita akan insert kategori ini ya. Kategorinya adalah kita misalkan ada makanan ya. Ini kayak table aja. Elektronik, fashion. Nah ya, kayak kita bikin table biasa ya sebetulnya ya. Jadi kita bikin ini nih ya. Ada makanan ya, kategori makanan ya. Ada kategori elektronik, ada kategori fashion di situ ya. Nanti ini produknya ada di bagian sini ya, di bagian baris-barisnya ini. Nah, nanti ada laptop, kaos polos, roti tawar, dan lain-lain ya. Ini sama kayak table, sama kayak bikin table gitu ya, cuman kita pakai coding aja gitu. Oke, setelah itu kita run ya, kita run ya. Oke, data sudah berhasil dimasukkan ya. Oke, data sudah berhasil dimasukkan. Artinya sudah masuk nih datanya gitu ya. Nah, oke. Kemudian, nah ini kalian sudah belajar dua dasar ya. Yang pertama kalian bikin tabelnya ya. Yang kedua kalian insert
apa namanya produknya atau insert eh, ya insert produknya atau insert kontennya atau variabelnya ke dalam table tersebut gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan pakai query-query dasar ya. Setelahnya kita akan pakai query-query dasar. Nah, yang pertama kita akan pakai query select ya. Query itu dia perintah terhadap komputer ya. Ada banyak. Ada select, ada join ya. Nanti ada apa namanya? Insert ya. Ada update dan lain-lain gitu ya. Ini kita akan menggunakan yang sederhana dulu nih. Kita akan menggunakan select ya. Oke, select ini kopinya ini apa namanya? Eh datanya ini. Oke, saya paste lagi. Oke, ya. Jadi ini maksudnya adalah kita akan apa? Membuat data frame ya dari query yang ini ya. Nanti select dari produk ya. Dari produk nanti akan muncul data frame gitu ya. Data frame itu data gitu ya. Data. Oke. Setelah itu barulah kita run lagi. Ah ya, kita udah lihat hasilnya nih ya. Jadi kita sudah punya ID, sudah punya name of product ya. Ada price-nya juga. Tadi kita masukin ya di sini ya, price, name. Ini maksudnya penyelarasan ya. Name-nya adalah laptop misalkan ya. Price-nya adalah harga yang ini ya. Kategori ID-nya ya ini ya 2312 gitu ya. Nah, ketika kita apa namanya memerintahkan komputer untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan gitu ya, nah itu bisa menggunakan perintah select itu, ya perintah select. Oke. Nah, sekarang kita mau apa namanya menggabungkan ya atau relation ya. Nah, nanti di sini letak perbedaan data biasa dengan apa ERP itu ya di relasionalnya atau hubungannya gitu ya. Nah, ini nanti jadi inti tabel relasional ya. Nanti sama kayak Odo ya, ketika menampilkan produk sama kategorinya itu dia apa namanya istilahnya pakai query ini ya. Join, query join gitu ya, query relasi. Oke. Ya, coba sekarang saya cek dulu ya. Ya. Saya cek dulu nanti kalian coba share screen. Oke. Saya akan pilih secara random. Ya, Ferry Hidayat. Ferry Hidayat. Halo? Halo, Ferry Hidayat. Oke, nggak ada. Saya nggak tahu kemana ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Fikri Firmansyah. Hadir, Pak. Oke, silakan Fikri di-share screen-nya ya. Sebentar. Oke, kita lihat sampai mana. Apakah sudah bisa atau ada kendala? Ini Bapak. Oke. Coba ke bawah lagi. Nice. Oke, baik. Terima kasih. Siapa tadi? Terima kasih. Fikri Firmansyah ya. Oke. Oke, satu orang lagi ya. Kita lihat Pak, Syifa Aulia Azahra. Ya? saya Ferry Pak, hadir Pak. Oh, ya, oke. Siap. Ferry hadir. Kamu coba tadi saya panggil ya? Iya Pak. Oh iya, coba di share screen ya. Ini Pak. Nice. Oke, great. Oke, sip. Berhasil. Oke, mantap. Ya, oke. Kalau gitu aman ya. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Itu kan kita udah dapat. Oh ya, belum di-share lagi. Kita udah dapat ini ya, apa namanya? Si
datanya ya, udah ada tuh price-nya, name-nya. Nah, sekarang kita mau join atau kita mau lihat inti dari relasi ya antar data gitu ya. Oke. Nah, ini code-nya, silahkan nanti kalian paste juga ya ke Colab. Oke, ini adalah select ya. Oke, select. Kita akan mengambil nama ya, as product ya. Nama yang tadi itu sebagai produk. Nah, nanti nama ini dikategorikan sebagai produk, oke. Kemudian price as harga ya, kita akan mengubah price ini menjadi harga. Oke, dan name as kategori ya. Name as kategori, oke. Nanti kita akan lihat itu ya. Oke. Kemudian from produk-produk ya, maksudnya from produk-produk itu from ini ya, dari table ini gitu. Oke. Dan nanti kita akan join produk kategori ya, on P kategori ID sama dengan CID. Oke ya. Oke, kita lihat. Nah, oke ya. Jadi dia sudah mengkategorikan ini ya, mengkategorikan apa namanya, menggabungkan data yang di atas ini ya, data yang di atas sebentar. Nah, data yang ini ya, yang tadinya hanya diidentifikasi oleh nomor, ya sekarang bisa diidentifikasi oleh apa namanya, string ya. Nah, jadi kategorinya kita bisa lihat di situ menjadi elektronik, fashion, makanan, dan elektronik gitu ya. Sama, 2, 3, 1, 2 ya. 2 itu berarti elektronik kan, ya, karena ada 2 di situ kan. Nah, harganya sama ya, harganya sama. Dan kita mengubah ininya nih, apa namanya, si tabelnya ya, keterangan tabelnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu gambaran istilahnya bagaimana kita bisa apa namanya menggabungkan antara apa namanya data yang ini ya, data yang satu dengan data yang kedua gitu. Nah ya, dengan apa? Dengan kode identifikasi. Nanti Odoo juga kayak gitu ya. Odoo itu nanti akan menerjemahkan setiap kategori itu sebagai bentuk numerikal yang nanti ketika kita panggil, ketika kita butuh untuk memanggil data itu, dia akan memunculkan kategori seperti ini ya, bentuknya string. Jadi kita tidak akan bingung gitu ya. Dia tidak akan bingung, tapi komputer juga tidak akan bingung karena adanya kode numerikal ini gitu. Ya, karena kan komputer itu bacanya sebetulnya baca numerik ya. Komputer itu cuma bisa baca 0 sama 1 sebetulnya. Ya. Nah, makanya ini supaya saling memahami satu sama lain ya, antar komputer dengan apa namanya dengan manusia gitu ya. Nah, apa namanya komputer memberikan apa namanya bahasa, dia menerjemahkan ke bahasa manusia ya, kita menerjemahkan bahasa kita ke bahasa komputer ya, dengan apa? Dengan memberikan ID di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah itu kita akan melihat filter ya. Filter. Oke. Nah, filter ya. Kita akan memfilter nih ya. Ini sebetulnya bisa dilakukan di Excel ya. Cuman bisa dilakukan di Excel, cuman kita istilahnya harus tahu dasarnya lah ya gitu. Oke. Oke, setelah itu kita akan tambah code yang ini. Oke, saya kirim lagi ya. Nah, kita run lagi. Ya, nanti kita akan menyortir istilahnya ya, menyortir barang yang harganya di atas 100.000. Nah, nanti dia akan tampil di sini ya. Nah, ada 2 barang ya yang harganya 100.000 ya, handphone dan laptop gitu ya. Nah, nanti Odoo juga akan melakukan hal yang sama dengan ini gitu kan. Wah, dia udah lengkap ya sekarang ya, si Google Colab ini keren banget. Udah ada apa namanya, udah ada visualisasinya, distribusinya. Oke. Oke, itu ya, apa namanya. Oke, ada yang apa namanya, mengalami kendala? Nggak ada? Aman ya? Aman dong. Ya, oke, siap. Kalau gitu coba kita checking lagi.
Siapa yang akan kita cek ya? Kita akan cek kita akan cek dari ini banyak banget 60 orang ya. Nadif Dava. Nadif Dava. Halo? Ada Nadif? Kelas A? Nggak ada? Ada ya? Oke. Silahkan boleh share screen-nya, Nadif. Izin Pak. Ya, silakan. Ada kesulitan, Nadif? Oke, nice. Oke, coba scroll ke bawah. Ini, Pak. Udah ya? Oh iya, mentok ya? Oke, sip. Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, sip. Oke, kita lihat yang lain ya. Amelia. Amelia Dwi Fatima, kelas A. Eh, Oke, untuk siapa ini namanya? Untuk Nadif, ya silakan boleh turun screen dulu. Kita gantian. Amelia, any kind of response, maybe? Bisa beri Sebentar respon? Pak, saya coba dulu. Oke, siap. Oke, oke, nice, nice. Oke, terima kasih, Amelia. Oke, nice. Kita akan lanjut lagi. Tadi kan kita melihat apa namanya ya, menyortir lah ya, menyortir. Nah, menyortir kemudian kita menyatukan datanya ya satu sama lain gitu ya, terus memanggil memanggil apa salah satu kategori dari data tersebut gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan membuat ini update dari data ya, update dari data. Oke, saya akan kirimkan sini. Oke, ini harusnya dia update produk ya, update produk. Jadi eh, nanti istilahnya kita akan menambahkan produk laptop ya, yang harganya 1.300.000 1.300.000 ya, iya 13 juta sorry, 13 juta ya, ya, yang harganya 13 juta. Nah nanti istilahnya kita akan tambahkan di situ ya, kita akan tambahkan di situ. Oke, harusnya dia muncul ya, bentar. Update product set price 1.300.000 where name laptop. Oke, dia harusnya update ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Nah, oke. Dia update nih. Oke, coba kita lihat lagi ya. Back lagi.
Oke, pokoknya nanti kita cari dulu cara supaya dia bisa apa namanya update ya datanya supaya si laptop itu jadi 1.300.000 13 juta lah ya gitu. Nah itu kurang lebih untuk apa namanya basic understanding ya kenapa gimana caranya si ERP itu dia bekerja gitu ya dalam sistem komputer gitu ya. Ya jadi tadi kan kita udah belajar tentang tabel relasional ya. Tabel relasional yang ini yang menyatukan antar data ya. Kemudian apa namanya kita pakai fitur join ya, menyatukan tabel dan kemudian kita lihat ada query ya, tadi query atau perintah gitu ya. Ini mirip ORM kalau di Odoo itu. ORM itu kayak perintah Odoo cuman dia otomatis ya kalau di Odoo gitu. Jadi kalau kalau di Python kan kita manual ya input query-nya gitu. Oke. Nah, nanti ini kita akan pelajari ya. Jadi si database ini bisa terhubung dengan sistem yang namanya SQL gitu. SQL. Nanti SQL-nya kalau di Odoo biasanya dia pakai PostgreSQL. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nope, aman semuanya ya. Udah paham ya gimana caranya dia bisa terintegrasi satu sama lain ya? Mantap. Pak. Mhm. Oke, nice. Oke. Alright. Kalau gitu kita akan langsung untuk instalasi Odoo-nya ya. Oke, sebelumnya di sini yang pakai macOS, siapa yang pakai macOS? Bisa raise hands. Yang pakai laptop Apple? Oke, ada ya. Oke, ada 2 orang, 3 orang, 4, banyak juga ya. Ada lagi? No, sisanya Windows ya. Oke. Oke, sebetulnya saya udah pernah coba install di Windows ya. Nah, cuman belakangan ini memang lebih seringnya menggunakan MacBook ya. Jadi platformnya agak berbeda. Cuman kita akan coba praktikkan keduanya ya. Nanti saya akan kirimkan linknya. Kalian bisa tonton untuk apa namanya tutorial instalasinya. Oke, sebentar ya. Sebetulnya banyak sih tutorial instalasi apa namanya Odoo di YouTube juga banyak kalian bisa cari ya. Ada yang udah install? Ada yang udah install Odoo-nya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, itu saya kirimkan untuk apa tutorial buat Windows ya. Tutorial buat Windows sudah saya kirimkan di situ. Ya, kita coba kita lihat saya buat ininya kok. Jadi kalian harus punya Python versi 3 ya. Python versi 3. Nah, di sini kalau di Windows kalian bisa install Python 3 ya di websitenya Python yang versi terbaru ya. Yang versi terbaru. Ini saya coba apa namanya? Saya coba share ke ini ya, ke PJ ya. Oke.
Mana ya? Jadi saya nyimpan di mana sih? Oh, ada project Pak Hedi. Ntar ya. Nah, ini dia. Saya kirimkan ke Taki ya. Kalau macOS, dia full menggunakan terminal untuk instalasinya ya. Nah, coba silakan dikirim Taki ya ke teman-temannya. Juga Taki nanti kirim ke PJ kelas C ya. Untuk nanti PJ kelas C kirim ke teman-teman kelas C gitu. Oke, sebentar. Kita akan coba praktikkan untuk yang di macOS ya. Buat yang Windows silahkan diikuti arahannya ya. Silahkan diikuti arahannya untuk instalasinya. Waalaikumsalam Pak Haji. Oke, ya kelihatan ya. Nah, kalau misalkan di macOS, silakan yang pakai macOS, kalian buka terminal, ya, buka terminal, oke, kemudian copy paste kode-kode yang ada di ini ya, kode-kode yang ada di buku panduan tadi ya, yang saya kirimkan ke Taki, oke. Nah, kita install dulu Homebrew ya. Nah, ini adalah apa namanya apa code untuk kita bisa mengakses eh, file yang ada di internet ya. Nah, ini dari GitHub usercontent.com. Nah, nanti kita akan menginstal Homebrew dari sini gitu. Jadi kita tidak perlu mengakses ke internet ya, nanti akan diakses sendiri dengan perintah ini gitu. Itu kalau di macOS ya. Nah, kalau di Windows sepertinya tidak memerlukan Homebrew ya. Jadi kalau di Windows itu sistemnya kita sudah familiar. Bukan berarti gampang ya, tapi familiar aja. Jadi kayak install Python ya install aja gitu, proses install biasa. Install PostgreSQL ya install aja biasa gitu ya. Jadi nggak ada yang ribet
gitu ya. Nggak ada yang apa namanya harus coding kayak gini gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang pakai coding kayak gini lebih gampang gitu ya. Nah, oke. Kemudian masukkan password kalian. Yang Windows berjalan ya. Oke. Nah, dia mendownload dan menginstal ya Homebrew. Oke. Oke, selesai. Apa namanya? Kalau misalkan berhasil, dia seperti ini ya dia ya. Ada apa namanya? Ada keterangan ini. Oke. Berarti kita sudah bisa merun comments gitu ya. Oke, sudah install Homebrew, lanjut kita akan apa namanya? Menginstal atau menjalankan brew-nya ya. Oke, brew update. Kita updating Homebrew supaya dapat yang paling baru. Nah, kalau misalnya kita udah dapat already yang up to date ya, yang sudah paling baru gitu. Oke, setelah itu baru kita install dependensinya ya. Yang pertama kita akan install PostgreSQL ya. Nah, kalau yang di Windows itu langsung download PostgreSQL-nya, dia ada nanti bentuknya tampilan Windows gitu ya, tampilan Windows. Jadi tidak perlu masuk ke terminal gitu. Atau kalian boleh ikutin yang di YouTube, itu lebih gampang ya. Oke, kita install PostgreSQL. Oke. Nah, udah ya. Udah ada nih ya. Already started. Nah, ini reinstall karena saya udah pernah install sebelumnya ya, tapi dia karena mendapatkan perintah ya, dia akan mereinstall gitu. Dia tidak akan menolak istilahnya gitu. Oke, kemudian kita buat user untuk PostgreSQL-nya. Oke, create user. Oke, ini kenapa ya? Sorry. Nah, nanti pasti kalian akan mengalami hal-hal seperti ini selama instalasi. Makanya kemarin tuh saya pengennya ya, kita offline, cuman mengingat orangnya banyak banget, ini 60 orang, wah kayaknya nggak bakal kondusif. Nah, ini error karena dia udah ada ya, saya udah bikin. Oke. Already exist. Oke, jadi saya tidak perlu buat lagi, tidak perlu dihapus lagi. Bagi kalian yang belum ada, pasti berhasil sukses gitu ya. Oke. Kemudian baru kita install Python. Nah, karena saya udah install Python, saya tidak perlu install lagi ya. Nah, nanti ini perintahnya ya, brew install Python. Oke. Oke, karena saya sudah install, kita skip bagian ini ya, Python. Kemudian yang WKH bla 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 itu nggak perlu ya, nggak perlu karena udah deactivate ya, jadi nggak perlu diikutin. Oke, kemudian kita lihat di sini ada make directory for Odoo. Kita buat directory buat Odoo-nya ya, rumahnya buat si Odoo-nya ini ya. Oke, udah ada ya di saya ya. Nah, kalau kalian yang belum ada pasti nanti akan masuk ke dalam Odoo. Kita akan setelah kita input cd Odoo ya, atau create directory Odoo, kita akan masuk ke Odoo di sini ya. Oke, akan masuk ke Odoo di situ. Oke, kemudian kita akan apa namanya, clone source Odoo. Misalkan Odoo 17 kita clone gitu ya. Oke, karena saya sudah clone ya, ini already exist. Nah, kalau kalian yang belum clone, dia akan proses dulu sampai sukses. Oke, sampai sini ada yang terkendala nggak? Yang di MacBook? No? Masih proses Oke, install, Pak. masih proses install. Oke, siap. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang apa namanya?
Aduh, saya jadi lupa ini. Yang Windows ya. Oke. Yang Windows, oke, tinggal ikutin aja perintah yang ada di panduan ya, yang ada di panduan atau di YouTube. Jadi nanti kita akan install dulu Python, ya. Kita download Python, langsung aja search gitu ya, Python 3. Nah, di sini akan langsung ada nih ya, latest version of Python itu adalah 3.14. Langsung aja yang terbaru ya. Saya yang terbaru, download, klik gitu ya, terus kalian install gitu ya. Nah, baru nanti kalian bisa bisa pakai itu gitu. Oke, sudah ya. Sudah install Python-nya semua ya, yang di Windows ya. Oke, kalau sudah install Python-nya, kemudian nanti kita akan install PostgreSQL-nya. Oke, PostgreSQL-nya di sini. Nah, ini ada beberapa versi. Ini versi yang paling untuk PostgreSQL, tapi kita akan menggunakan yang ini aja nih ya, PostgreSQL ini ya. Kalau yang ini dia ADB biasa aja yang apa yang Postgres ini. Nanti kita yang oke. Oke, ada lagi yang mengalami kendala? Semuanya udah di-download ya? PostgreSQL-nya di-download, kemudian Python-nya di-download, silahkan. Pak Pak, izin maaf, Pak, bertanya. izin. Oke, silahkan satu-satu. Siapa dulu nih? Angkat tangan, silahkan, Tyson. Nanti dia akan nyusul. Oke, sekarang Pak, izin nanya, di-download Pak yang versi apa, Pak? Python-nya kalau bisa yang terbaru aja. Bentar ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Maulana, Syafiq. Pak, saya kan sudah download yang Postgres ya, tapi tulisannya error gitu ya Pak, pas di install. Boleh di share screen. Sebentar. Nah, maksud saya gini, kalau misalkan kalau misalkan offline kan kita bisa interaksi nih ya, ada kesulitan apa. Karena ini teknis banget untuk instalasi. Karena Bu Fani ngasih saya waktu 3 pertemuan, ya saya akan ngisi dari proses instalasi lah gitu. Proses instalasi baru nanti kita masuk ke Odoo-nya gitu. Kayak begini Pak, errornya. Bentar. Child killed. Oh, oke. Itu dapat dari yang link saya tuh, Iya, yang dari YouTube tutorial itu. ADB ya. Heeh. Oke. Sebentar. Itu Windows-nya 64 atau 32 bit? Belum tahu deh gimana ya. Coba. Nih yang tadi di webnya, bentar. Yang mana ya? Itu tuh, ADB. Oh ya ini. Nah, itu ya. Tapi Python-nya udah udah diinstal. Tadi dari yang ya, ini dari download yang sini soalnya yang 8632 Oh, not nggak support. support ya. Iya, Python-nya udah diinstal belum? belum, baru Odo sama Indong berdua. Oke, install dulu Python-nya, baru nanti install PostgreSQL-nya. Oke, Dea, silakan. Dea, nggak bisa di-download apanya, Pak? Yang nggak bisa download Odoo sama Python-nya, Pak. Why? Coba gantian ya. Apa namanya? Dea, silakan. Oh, ternyata dua-duanya bisa share screen ya, saya baru tahu.
Saya Ada bisa mana lihat nih? layarnya Dea, saya bisa lihat layarnya Maulana juga. Ada Pak, Pythonnya dari download. Udah ya, ya silakan di install. Ya, Dea gimana? Silakan. Bentar Pak, ini Mhm. Downloadnya ini Python. share screen-nya. Kok filenya ini ya, M6 ya? Iya, nggak tahu Bukan Pak. bukan exe ya? Coba klik. Iya. Ntar stop sharing dulu bentar. Like. Mhm. Ya silakan dicoba dulu ini ya, Maulana. Ya Pak. Mhm. Ya, gantian Dea, silakan. Oke, silakan Odoo-nya gimana? Nggak bisa di-download? Oke, ke bawah. Pakai yang Odoo 17 aja deh. Ada nggak 17? Yang udah stable. Kamu downloadnya jangan yang enterprise ya, yang community. Karena kalau yang enterprise itu yang berbayar. Oke, itu harus pakai ini ya, harus pakai company ya. Coba diisi dulu asal aja. Bisa nggak? Mestinya bisa sih yang community ya. Nah, kalau itu bedanya yang saya sebutin tadi ya. Kalau yang enterprise itu dia yang subscription, yang berbayar. Nah, kalau yang community ini dia buat pengembang lah istilahnya ya. Buat pengembang, buat komunitas Odoo yang tahu-tahu aja gitu lah. Ya silakan Untuk Dea ya. Pythonnya udah Pak, udah terinstall. Udah terinstall. Oke, sekarang coba install PostgreSQL-nya. Oke, sebentar Pak. Mhm. Untuk zaman sekarang, kalian kalau ada masalah-masalah komputerisasi, masalah-masalah coding itu, sebetulnya sudah mudah ya. Kalian tinggal screenshot kesulitannya, terus kalian tanya AI aja ya. Karena AI paling ngerti tuh masalah-masalah komputer, masalah-masalah coding gitu. Jadi lebih gampang. Gimana Maulana? Masih error Pak. Masih Yang kayak tadi Postgre, tulisannya? iya. Mhm. Si Cilukai. Oke. Kenapa ya itu ya? Bentar. Active installer. Atau kamu coba PostgreSQL yang lainnya, yang bukan saya tunjukin tadi. Itu kan ada banyak versi ya. Oh, yang Ada banyak versi versi. downgrade yang yang sebelum update. Hmm, hmm, Bu, boleh dicoba versi lama atau versi yang itu yang extended server atau yang advanced server boleh dicoba ya. Oke Pak. Mhm. Oke, ya kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya untuk instalasi ya. Yang macOS ada kesulitan nggak? Yang pakai macOS? Udah sampai sini belum tahapnya? Tadi siapa aja yang pakai macOS? Taki, kamu pakai macOS ya, Taki? Enggak Pak, saya pakai Windows. Oh, Windows ya, oke. Tadi siapa yang pakai macOS ya? Saya Pak, Zaid. saya Ya, Pak. Zaid. Oke, udah sampai itu belum Pak, tahapnya? tadi
baterai saya laptopnya habis Pak, baru ngecas lagi. Oke, perlu saya ulang? Nggak usah ya. Ada cara-caranya di buku panduan. Oke, Oh iya udah Pak. dapat kan? Oke. Nah, ini udah ada nih ya. Path to Odoo-nya udah ada. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat apa lagi ya ini? Nah, udah make there kan. Kemudian kita cloningnya juga udah ada. Kita akan membuat environment Python-nya, ya, virtual environment Python. Oke, enter. Oke, nah nanti akan pindah ke virtual environment. Ada di sini tulisannya VENV ya, VENV, virtual environment Python ya. Nah, setelah itu kita akan install requirements Odoo-nya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke folder Odoo, udah ya. Masuk ke folder Odoo, kemudian kita akan install dependensinya. Oke, ini ya, will dan R requirements-nya. Nah, oke, udah masuk ya. Udah ada kuning seperti ini, oke, udah oke. Baru setelah itu kita akan menjalankan Odoo. Oke, outdated version detected Odoo requires Python 3.10. Oke, ternyata versi Python saya udah terlalu jadul ya, 3.9. Nah, dia minta 3.10 ya. Oke, kita akan install 3.10. Coba kita lihat ya. Pak, masih error Pak yang versi 17. Oke, versi 17 masih error. Iya, Oke, yang lain ada punya kendala yang sama? Yang lain ada punya kendala yang sama? Atau lancar PostgreSQL-nya? Yang lancar siapa coba? Oke deh, saya sebut aja deh. Nggak ada yang jawab soalnya. Coba, apa namanya? Siapa ini? Kevin Halid. Iya Pak, masih Iya. download aplikasinya Pak. Oke, masih download ya. Oke. Iya, belum instalasi. Ya, coba diinstal ya. Oke. Coba Ya. kita lanjut lagi ke Yeni Hesti. Yeni? Ya Pak, ini masih install Pak, soalnya jaringan saya masih kurang bagus jadi Oh, apanya yang kurang bagus nih? jaringan Pak. Jadi dia masih nginstal gitu. Oh, emang installnya pakai jaringan ya? Kan pakai Atau? itu Pak, jaringan kuota kan. Itu kurang lancar. Oh, lagi download maksudnya. Oke, siap. Terus siapa dong ini yang udah ini ya? Coba lihat Lagi. Aska Fazila. Iya Pak, belum Pak. Masih download soalnya ini sinyalnya nggak stabil. Oke, Belum silakan record download dulu. juga soalnya. Oke, download dulu ya, silakan. Jauza. Ya Pak, saya Ya, udah. udah install apa yang tadi Progress SQL-nya. SQL-nya. Gak muncul udunya di file saya. Jadi nggak tahu gimana cara download udunya. Oh, apa namanya? Udah diinstal PostgreSQL-nya, terus yang nggak ada itu adalah Udunya nggak muncul. Odoo-nya. Coba boleh di-share screen nggak? Boleh, sebentar. Ya.
ini Pak. Oke, Dia ya kan next aja. udah ini saya harus Oh, you must select at least one package to install before you continue. Oke, select one package. Oke, coba lihat lagi. Coba di ini bisa nggak dicentang itu, yang itu? Itu buat dicentang nggak sih? enggak sih. Select the application you would like to Nggak bisa install. dicentang. Oke. Oke. Coba back dulu. Oke, coba klik yang itu, yang PostgreSQL 18. Oke, cuma ada satu ya. Kenapa jadi stack builder ya, bukan langsung PostgreSQL-nya ya? Coba centang lagi PostgreSQL on port. Oke, next. Coba kita lihat database server di situ. Coba klik plus klik plus. Yang itu, yang database server. Nah di situ install. Silakan. V berapa tuh PostgreSQL-nya? Ya V18 aja langsung. Centang baru next. Nah seperti itu. Silakan lanjutkan proses instalasinya ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Kamu itu downloadnya sama ya di ini juga ya, di link yang tadi dikasih. Di mana Pak? Download PostgreSQL-nya di link yang dikasih ya? Iya, Bu. Di web Pak. Di web ya, di video YouTube. Iya, Dari betul. video YouTube. Oke. Harusnya sama ya tadi, yang nggak bisa mungkin nanti coba lagi ya versi yang paling baru. Oke. Ini ada yang mau bertanya, nggak kelihatan, sorry ya. Silakan Raja. Halo Pak, saya udah selesai instalasinya. Ini database-nya buatnya bebas atau gimana Pak? Bebas aja. Oke. Terima kasih Bebas Pak. aja. Ya, ikutin aja yang arahan di YouTube ya. Oke, lanjut Ferry, silakan. Ini saya Ada di kendala? macOS ya Pak. Udah sampai jalankan, udah sampai install requirement Udo. Itu udah berhasil. Terus tadi disuruh update PIP juga jadi 2 versi terbaru gitu Pak. Cuman pas jalankan Udo itu dia modulnya not found gitu Pak. Kok bisa ya? Mau coba session nggak Pak? Boleh. Udah sampai mana, saya mau tahu dulu. Ini Pak. Tadi saya pokoknya terakhir itu yang ini. Oke, udah install ya? Udah install. Berarti... Terus diupdate jadi versi 25,3, sebelumnya 24. Terus Oke. pas nyoba ini yang jalankan Udo, cuman jadinya begini. Oke, coba ke bawah. Di bawahnya dia ada keterangan apa? Modul sampai sini. Modul not found. Coba bentar ya. No name package resource. Nggak ada nggak ada file yang package resource. Bentar ya. Oke, berarti kamu udah install Python versi 3.10 ya? Iya, Pak. Oke, aman ya. Oke, nanti coba saya figure out dulu. Ya, lanjut Labib. Pak, saya habis install Odoo. Nah, pas di launch, dia nggak bisa, Pak. Dia muncul tulisan internal server error, Pak. Oke, coba lihat. Sebentar, Pak.
Oke, internal server error. Oke. Oh, kamu udah selesai ya instalasinya ya? Udah Pak, yang Odoo udah selesai. Oke. Bentar. Ini juga sering dialamin ya. Sering dialamin juga. Bentar. Oke, tadi yang apa namanya Ferry, kendala yang kendala di macOS, kamu silakan nanti ini apa namanya bentar. Hmm. Kamu screenshot itu yang tadi kendala kamu, Fer. Terus kamu input ke Gemini atau ChatGPT. Nanti dia akan kasih solusi apa namanya buat apa namanya codingnya ya. Bisa, Fer? Bisa Pak, lagi nanya Gemini juga Pak. Nah, oke, mantap. Ya, dicoba ya. Dicoba. Oke. Nah, kalau yang error itu sebenarnya saya mengalami juga sih. Kayaknya itu salah di ini deh, apa namanya? Bentar. Pak, Iya, silakan. Teja. saya tuh udah install sampai di Python, terus mau install yang WCH itu, Pak. Yang itu ternyata di sini keterangannya di sini sih udah discontinue gitu. Discontinue, ya. Itu nggak usah diproses. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Harusnya ada sini internal server error. Coba untuk tadi yang siapa namanya Labib. Coba kamu lihat di sini ya. Nah, gini maksudnya apa namanya? Kalau misalkan setup kayak gini, permasalahannya berbeda-beda kan? Permasalahannya berbeda-beda dan macam-macam gitu. Macam-macam ada yang tadi nggak bisa install ya, mungkin karena kompatibilitas ya. Ada juga yang salah apa namanya Pythonnya versi lama kayak saya tadi kan Pythonnya versi 9 gitu ya. Nah, itu ada masalah-masalah seperti itu. Ada yang internal server error. Nah, itu juga sebenarnya saya udah ngalamin cuman lupa lagi gitu cara ngatasinnya. Sebentar. Saya akan share lagi yang saya ya. Supaya bisa Python 3.10 itu kita cek apakah udah ada. Nah, sebetulnya udah ada di sini ya. Python 3.10.19 sudah terinstall gitu ya. Coba kita lihat ini.
Environment-nya ini udah ada ya. Oke. Ini environment baru. Define. Setelah itu cek versinya. Nah, udah di Python versi 10 ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Coba apakah bisa menjalankan Odoo. Pak, izin Pak. Yep. Ini kan saya udah ikutin yang di video ya. Udah selesai, udah masukin Udunya lagi. Dia tulisannya internal server error itu gimana ya? Oh iya, sama kayak yang tadi ya, sama kayak apa namanya? Sama kayak Labib ya, internal server error. Ya, coba itu apa namanya dilihat apa namanya kolom chat saya udah kirimkan. Nanti diikutin coba ya. Daniel. Ya, Oke, silakan makasih, Daniel. Pak. Ya, sama-sama. Ya, ini saya juga masih sibuk sama yang saya ya. Oke, ikutin yang di apa namanya? Di buku panduan. Yang lain gimana nih? Yang masih pada ngikutin kan 60 orang ini? Sisanya yang Pak, maaf Pak, izin silakan. bertanya Pak. Gimana? Iya Pak, tadi untuk yang pas udah install, terus ada diminta untuk pilih kategori, itu pilih yang mana ya Pak? Install diminta untuk pilih kategori. Ini yang install yang mana nih? Odoo apakah PostgreSQL? Postgre Pak. Postgre. Oke, pilih yang paling baru aja. Versi 11 yang database ya. Bukan Pak. Database. Database server apa yang drivers ya Pak? Yang server. Oh iya. Aha. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Address already in use. Oke, sebentar ya. Saya juga masih figure out nih. Saya juga dapat masalah. Oke, berarti ya. Ini harusnya udah running ya. Harusnya udah running. Itu dibilang kan apa namanya? Address already in use. Nah, udah running nih ya. Oke. Nah, kalau udah selesai running kayak gini ya. Oke. Ini kok tampilan di saya cuma 3 orang doang ya? Oh iya, saya cuma bisa lihat orang yang ngaktifin kamera. Oke, ya. Coba saya share ya. Nah, kemudian kita copy paste yang terakhir itu localhost.
Nah, akan masuk ya ke localhost-nya ya di sini ya. Nah, kalian bisa punya database. Nah, saya kan udah bikin ya di sini ya database. Oke, kalau misalkan di baru awal-awal kalian nanti akan set master password-nya gitu ya. Jadi itu jangan sampai lupa tuh master password-nya. Oke. Nah, kita masuk ke sini, kita masukin email kita asal aja ya. Misalkan say no at gmail.com. Passwordnya misalkan admin 123 login. Oh, nggak bisa ya ternyata. Bentar. Oh, harus pakai email saya kali ya. Ini karena super user. Admin 123. Nggak bisa juga nih. Oke, coba kita buat database baru aja. Nah, ini master password ya. Master passwordnya misalkan UNJ 2025. Oke, database-nya namanya misalkan percobaan. Emailnya gmail.com. Passwordnya admin 123. Oke, phone number. Kayaknya nggak usah ya. Oke. Kita mau pakai demo data nggak apa-apa ya, biar langsung lihat. Oke, access denied. Kenapa ini ya? Ini kayaknya ada di ininya deh, di apa namanya, di code-nya. Ada yang udah berhasil, baik di Windows maupun di MacBook? Ada yang udah done, berhasil masuk ke sistem? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Coba saya terminate dulu si ininya. Sebenarnya masuk ke terminal lagi. Memang harus sangat sabar ya. Harus bersabar. Karena kendala-kendala seperti ini pasti ada. Sorry. Terus masuk dulu ke ini. Ke CD audio. Itu kita jalankan. Kita masuk dulu ke ini. Ke environment. Oke, setelah itu baru coba jalanin. Oh, bisa juga nih. Oke. Outdated Python. Ganti lagi dong. Ini cara ini gimana ya? Bentar. Izin Pak, tadi udah saya coba ikutin videonya ya. Terus kan di sistem itu ada disuruh nyari yang PostgreSQL yang for to-do. Nah di saya tuh nggak ada, cuma di videonya ada itu. Gimana ya? Coba di share screen. Coba di share screen ya. Di sini Pak, harusnya di itu tuh ada PostgreSQL yang for to-do Pak. Bentar.
Oh itu di situ. Oh di ininya nggak ada ya? Odoo-nya Iya, nggak ada. udah diinstal. Udah Pak, udah install semua. Tadi udah sempat running, cuma kan tadi internal server error ya. Jadi baru Mm-mm. disetting ulang. Tadinya udah otomatis sih Pak, cuma Udah di yang satu restart. di pas udah di Mhm. restart juga Udo sama Postgre-nya dua-duanya. Cuma kayaknya yang Postgre SQL for Udo-nya nih nggak muncul di saya. Tadi sama si Labib juga udah nggak ada juga sih. Oke oke oke. Baik. Harusnya dia ada ya, apa namanya PostgreSQL for Odoo gitu ya. Iya Pak. Hmm, Oke oke. Coba di ini ya, coba dicari caranya ya. Karena kita beda platform, jadi saya agak bingung juga ya untuk apa figure out caranya gitu untuk solve. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian berproses. Ada lagi yang kesulitan? Ini saya mau ngubah ini dulu nih. Mau ngubah Python-nya dulu, versi Python-nya dulu. Ya, belum ada. Pak, saya lumayan sulitan, Pak. Di mana? Ini kan saya rada kurang paham ya, Pak. Jadi saya kayak nanya ChatGPT gitu, terus saya ngikutin, terus hasilnya izin share screen ya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Gini, Pak. Wait, ntar saya lihat. Itu kenapa itu? Saya nggak tahu, Pak. Oh, itu lagi proses itu. Oh, Ditunggu berarti dulu. ini udah ya, Pak? Iya, itu lagi proses tuh di bawah tuh receiving objects. Oh, Aha. berarti tinggal Tunggu. nunggu sampai 100% aja. Ya, tunggu sampai done atau sukses ya. Oke. Mhm. Oke, makasih, Pak. Ya, sama. Oke, itu kalian udah tinggal dikit lagi ya. Nanti kalian boleh apa namanya? Nanti kalian boleh lanjutin nih di luar kelas. Karena memang ini butuh waktu. Tapi kalau once kalian udah bisa install itu akan sangat menyenangkan ya. Gitu. Coba kita lihat dulu ini. Nggak bisa login ya. Kita set master passwordnya, kita ubah lagi deh. 2025. UNJ 2025. Sama juga di night juga ya. Di night kenapa ya? Bentar.
Oke, kawan-kawan, kurang lebih itu untuk instalasi Odoo ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan boleh di forward ke PJ, nanti PJ akan forward ke grup ya, ke grup atau ke saya langsung. Nanti coba nanti saya bantu gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau mandiri juga bisa ya, seperti yang saya kasih tahu tadi. Jadi kalau ada kesulitan ya langsung tinggal screenshot masalahnya apa, masukin ke ChatGPT atau Gemini. Nanti mereka bisa solve the problem. Gitu. Ya, oke. Mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti pokoknya minggu depan kita kan ada pertemuan lagi ya, ada 2 pertemuan lagi. Minggu depan pokoknya si Odoo-nya sudah terinstall ya. Jadi kita bisa langsung lihat ya user interface-nya, gimana cara dia mengintegrasikan data, dan kita akan pakai data demo untuk melihat integrasi antar departemen, gitu ya. Oke, jadi ada waktu 1 minggu untuk instalasi Odoo, ya. Kalian udah tahu cara instalasinya, kalian udah tahu cara explore-nya, ya. Baik yang di MacBook maupun yang di Windows. Kalau ada kesulitan, silakan kalian nanti explore di YouTube ya. YouTube banyak sekali solusi-solusinya, atau bisa di GitHub ya. Di GitHub juga banyak solusi-solusi yang bisa digunakan kalau kalian mengalami kesulitan gitu. Pokoknya minggu depan harus sudah terinstall, oke? Oke, ya baik. Itu tinggal selangkah lagi kalian udah mau berhasil ya. Itu biasanya memang instalasi Odoo itu kayak gitu ya. Udah ngikutin tahap per tahap gitu ya. Tapi ada kendalanya itu di detik-detik terakhir biasanya kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas perhatiannya untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk walkthrough sistem Odoo-nya ya. Oke, nanti saya juga kan ada masalah ya kan, nggak bisa langsung lihat home Odoo-nya, padahal tadi pagi bisa gitu ya. Nanti akan saya figure out juga. Pokoknya minggu depan kita akan lihat dan walkthrough sistemnya ya. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Have a nice day. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama.